Balik ke Aduh. Untuk Mbak, maaf kalau keliru lagi, Zo. Ya. Berdasarkan cuplikan tadi, mengapa si jomblo itu selalu dibully di sosial media, monggo? Sebenarnya sih bukan dibully di sosial media karena ada banyak jomblo sendiri yang membuat meme-meme itu, bukan cuma hanya orang yang ingin ngeledek jomblo. Ada dua kemungkinan nih buat lucu-lucuan. Bisa jadi si jomblonya sendiri jomblo yang sebenarnya yang yang lebih santai adalah mereka bisa ngetawain dirinya sendiri gitu ya, bahwa ya ampun gue jomblo ya gitu, dan bisa nerima, akhirnya dia bisa ketawa ngeliat meme itu. Tapi ada juga mungkin mereka-mereka yang sudah menikah dan sirik sama jomblo-jomblo itu kan juga banyak gitu. Jadi yang penting sih gini, jangan sampai kita buru-buru mau menikah lalu kita ngerasa terjebak di dalam pernikahan itu, mau single lagi. Nanti begitu udah single mau buru-buru nikah. Selalu tuntutan masyarakat kan terlalu besar. Jadi kalau ada kayak meme-meme kayak gini ya dinikmati aja, buat ketawa. Saya setuju semua sama Mbak Yola. Tapi Mbak Yola setuju nggak sama saya lah? Benar. Yang mana? Ya artinya statementnya bagus, pendapatnya bagus. Saya sangat aplaus lah, namanya bahasa asingnya tuh. Memberikan itulah, memberikan apresiasi. Balik galak. Mengapa akhir-akhir ini banyak sekali jomblo yang susah move on dari mantannya? Apa penyebab dari susah move on tadi? Dari Mbak Yola. Ini yang Surakarta girang banget, banyak ya yang nggak move on. Klaten. Klaten ya. Bulus Jimbung loh. Bulus Jimbung. Enggak. Ini menarik sekali, saya punya teman baru melakukan penelitian, katanya kalau misalnya Anda jomblo berusia sekitar 30-40-an tahun, gitu ya, Anda single, itu kemungkinan Anda untuk bertemu dengan orang yang suka sama suka dan compatible atau misalnya sesuai banget sama kriteria Anda, itu adalah 1 dibanding 1000. Iya, sampai segitu peliknya sekarang, sehingga kondisi-kondisi ini membuat beberapa orang itu akhirnya degradasi atau makin lama makin turun. Tadi kriterianya segini, akhirnya turun dan akhirnya paling desperate atau paling udah paling pasrah adalah ya udah deh balik sama mantan lagi gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi dari awal, kalaupun Anda jomblo jangan sampai sedesperate itu. Jangan balikan sama mantan lagi hanya karena susah nyari yang lain. Tapi balik ke mantan tuh kadang-kadang juga bikin capek juga. Ntar malah bikin kayak terjajah lagi. Kok Mas Tukul bisa tahu banget kayak ini kan yang sudah dikasih tanda bahwa itu bukan jadi jodoh kamu. Jadi kalau kamu balik lagi ke situ berarti kamu sudah menggali lubangmu sendiri. Untuk Intan dan Risman. munduran. Kenapa Mas? Kursinya berasa panas. Bukan, ada yang nakal. Kalau Intan dan Risma pernah nggak sih mengalami susah move on dari mantan oleh mantan? Kenapa alasannya? Kenapa? Karena aku udah kenal sama keluarganya udah sayang sama aku, terus dia udah terima aku apa adanya, kita udah jalan lumayan lama, udah hampir mau 2 tahun, terus kayak pas putus jadi ngerasa males buat memperkenalkan diri lagi sama orang yang baru, buat orang itu. Iya, mulai dari awal lagi tuh menurut Intan capek dan harus ngejelasin, harus ngasih tahu ini loh kehidupan aku kayak gini, ini pekerjaan aku kayak gini, ya kayak gini kondisinya gitu tuh kayak udah males gitu. Aku ngerti banget kok. Mas. Centong bubur ayam nih Mas. Kalau dari Ismail Girang. Risma juga pernah susah move on gitu ya, tapi akhirnya
cuma sebentar gitu, karena buat apa sih terus dipikirin gitu, karena kan kalau emang bukan jodohnya, ya masa kita harus paksa gitu. Luar. Let bygone be bygone. Beli baygon. Baygon. Gona. Let bygone be bygone. Iya. Bye. Obat nyamuk. Komentarin boleh, Intan boleh. nggak? Jadi kalau misalnya tadi yang Intan bilang itu juga adalah masalah banyak orang kan, kalau kita udah lama pacaran apalagi udah deket Udah sama comfort keluarganya, comfortable-nya tuh udah tinggi banget seperti kata Vega tadi. Sebenarnya kita pikirnya gini deh, kalau memang dia cinta pasti dia akan memperjuangkan sampai jadi. Kalau sampai nggak jadian berarti dia kan tidak secinta itu sama Betul. kamu. Bayangkan kalau kamu ketemu orang yang benar-benar cinta, pasti semuanya lebih dimudahkan daripada Iya. sebelumnya. Coba Gitu dulu. aja sih. Coba dulu. Jadi Betul, jangan patah ada semangat. keseimbangan lah. Kalau ini kan kamu kecapean sebetulnya, kalau kamu That's masih berat ke yang itu tadi. M. Aduh. 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 Capek. Nah, dan hari gini ada kayak gitu. Sah. Curhat. Oke Mas, ini bukan Mbak Mas. Jadi karena untuk Mbak Zoza lagi deh. Zoya. Maaf kalau keliru ya. Untuk pasangan muda di luar sana, bagaimana cara memantapkan hati menuju pernikahan ini? Meyakini bahwa pasangan yang sekarang ada jodohnya ini. Iyalah. Ini kayak ngomongin produser saya malah. Iya bener Mas. Kayaknya Mas. Ini judul temanya dia yang nyari sendiri nih. Nopi. Hai. Oh. Yang paling penting satu, kita nih suka lupa, jangan pernah mencoba untuk merubah pasangan. Kita bukan Tuhan gitu ya. Karena banyak orang Indonesia kayak gitu berusaha untuk nanti kalau nikah semoga dia berubah, nanti kalau punya anak semoga dia berubah. Jangan pernah berusaha untuk menikah untuk merubah orang. Karena kalau kita baru mau menikah aja udah berencana mau merubah pasangan kita, kemungkinan gagalnya tuh lebih besar dibandingkan berhasilnya ke depan. Di ngapain? Setuju dong Mbak. Setuju aja. Jorok banget. Pemirsa, tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuat bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. Terima kasih banyak pada Intan Melody, Yoya Amirin, dan Risma Awau. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah, Mamu Studio. Saya hanya saya segini, dan bahwa tidak ada motivasi untuk kerja. Dan kalau ada kata-kata yang kurang, kami mohon maaf, ambil tontonan yang bagus, yang kurangnya diambil, kontak kurang bukan mata, sekarang cara bukan mencoba. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.